Selamat pagi, berjumpa kembali deh dalam kanal Bebaskan. Belajar bersama asas kehidupan, aspek-aspek kehidupan. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menelisik sedikit mengenai struktur kepribadian. Mengapa? Karena ini penting supaya kita juga dalam kehidupan keseharian dapat selalu mengontrol diri kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konsep ini, terus terang kita harus berterima kasih kepada pakar Sigmund Freud. Dia telah mempelajari bagaimana struktur kepribadian seseorang. Nah, dalam teorinya, dia mengatakan bahwa seorang individu itu memiliki struktur yang terdiri dari id. Ini bahasa Latin. Id itu dia, gitu. Atau id kalau dalam bahasa Inggris it ya. Nah, dalam konsepnya dia menyatakan bahwa id ini merupakan bagian insting, bagian yang mengandung unsur-unsur kebinatangan sebenarnya, alami tapi nafsu. Misalnya nafsu makan. Kalau orang tidak ada nafsu makan lagi, ya pasti lama-kelamaan akan mati juga. Tidak ada nafsu seks, lama-kelamaan dunia ini akan punah juga. Tapi juga ada kreativitas, ada ide-ide. Nah, memang id ini bergerak atas dasar pleasure principle, prinsip kesenangan. Nah, kita bisa lihat pada anak-anak yang bermain-main lah. Itu main apalah, lumpur, main hujan-hujanan dan sebagainya. Kegembiraan, riang gembira mereka, bebas, lugas tanpa ada pengekang. Nah, inilah id yang ada pada diri kita. Dia bagaikan pisau juga, netral, bisa positif tapi juga bisa negatif. Positifnya adalah kreativitas, jernih dalam berpikir, tapi negatifnya adalah kalau dikuasai oleh nafsunya, ya pasti akan rusak semuanya, mau lingkungan, mau kekuasaan, mau apa saja. Yang kedua adalah superego. Nah, ini adalah instansi pengontrol moral dan bergerak atas dasar moral principle. Prinsip moral, baik, buruk, benar, salah. Inilah berisi adat istiadat, kebiasaan, hukum, tata krama, unggah-ungguh yang memberikan kontrol dalam kehidupan kita supaya bisa diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya adalah ego. Ini dalam bahasa Latin artinya saya. Ego sebagai instansi penyeimbang, dia akan mengendalikan antara id dan superego supaya jangan lari masing-masing sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Jadi dua instansi ini diseimbangkan dan dia memang bergerak beroperasi atas dasar reality principle, prinsip realitas yang dihadapi seseorang pada saat
tersebut. Apakah akan keluar id-nya supaya lebih kreatif, atau akan dikeluarkan super egonya supaya tahu sopan santun, tahu norma moral, unggah-ungguh. Nah, ketiga ini merupakan satu kesatuan, tidak boleh terbelah, terpecah. Dia akan mengalir secara bergantian sesuai dengan arus pergerakan dari suasana hati dalam situasi tertentu. Tapi harusnya kesemuanya ini harus adekuat, harus sesuai dengan realitas sekitarnya. Kalau tidak, ya nanti kita bisa lihat bagaimana kondisinya itu kalau mereka masing-masing mendominasi lah. Nah, memang kita tahu bahwa persoalan biasanya muncul kalau salah satu di antara super ego, id atau ego itu mendominasi, terlalu kuat berperanan dalam kehidupan seseorang. Nah, misalnya lah, kalau walaupun sudah dewasa, sudah tua, tetapi kalau id-nya cenderung mendominasi dalam kehidupan kesehariannya, maka dia akan bersifat kekanak-kanakan. Kemudian dia sulit untuk mengontrol nafsunya, keinginannya. Pokoknya gue harus menang, maunya gue sendirilah gitu. Nah, ini yang menyulitkan. Nah, kalau itu super egonya yang terlalu mendominasi, maka menjadi kurang adekuat juga dalam kehidupannya. Di mana-mana dia ngomongnya yang muluk-muluk, yang suci-suci. Maka dalam kondisi tertentu akan tidak cocok tuh. Lagi rame-rame sama teman-temannya, seharusnya id-nya lebih menonjol, ini super egonya yang menonjol. Pas lagi bermain santai dengan teman-temannya, maka dia nyeletuk ini, wah seharusnya kayak gini ini kurang cocok ya, mestinya bisa didonasikan semua yang kita keluarkan ini untuk orang-orang miskin. Merusak suasana. Itu akan lucu kondisinya. Demikian juga kalau egonya terlalu mendominasi, maka hampir di semua situasi, di semua tempat, maka konsep realitas, prinsip realitas itu dipegang terus. Boleh dikatakan semacam komputer jadinya, semacam robot jadinya. Dalam kondisinya harusnya riang-riang, bergembira, santai-santai, dia berpikir, wah ini tidak cocok ya begini. Lebih bagus kita belajar hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk masa depan. Nah, situasi itu akan buyar, akan terkacaukan. Atau sebaliknya, dalam kondisi yang seharusnya menghormati unggah-ungguh, tata krama, tapi dia justru menonjolkan hal-hal yang sifatnya lebih, ya harusnya begini, kita tidak perlulah sopan-sopan sama orang tua. Nah, ini juga akan mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Hal lain, apabila ketiga komponen ini, ketiga instansi ini terbelah, maka orang bilang sisain, terpecah, terbelah. Maka muncul apa yang disebut dengan schizophrenia, sisain, friend, kepribadian terbelah. Jadi antara superego, ego dan itu tidak merupakan satu kesatuan lagi, tapi terpisah-pisah. Kadang dominan berperan id-nya, kadang-kadang superegonya. Dalam kondisi yang ekstrim, kita lihat misalnya pada orang yang terganggu jiwanya, yang sudah agak berat itu. Suatu saat
pas super egonya muncul, dia khotbah. Begitu selesai khotbah, cek ganti id-nya yang berperanan. Dia lihat ada makanan di pinggir jalan, dia serobot tanpa bayar, tanpa ambil aja. Nah ini dua kondisi yang bertolak belakang yang bisa mendominasi saat-saat tertentu pada pribadi yang terganggu. Nah, satu contoh yang pernah saya alami di rumah sakit jiwa ini, karena id-nya itu terlalu dominan, makanya kalau makan pokoknya gua duluan harus banyak makan. Orang lain nggak mau tahu. Suatu saat dia makan roti pakai selai kacang, banyak selai kacang. Dia makan mau cepet-cepet terus, ternyata nyumbat. Waduh, itu udah sesek, nggak bisa napas. Hampir saja lewat itu. Mau tidak mau saya masukkan 2 jari ini masuk ke kerongkongannya, tarik gitu. Baru udah agak lega gitu. Nah, itu contoh yang orang tidak bisa mengendalikan dirinya karena id-nya saja yang berperanan. Nah, inilah hal-hal yang mungkin perlu untuk kita pelajari, kita dalami supaya dalam kehidupan kita bisa menyeimbangkan antara ketiga instansi